Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nela Nastasia Zikri. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Ulumul Quran dengan materi Qiraat Al-Quran. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian Qiraat Al-Quran. Qiraat merupakan bentuk jama dari qiraah yang artinya itu bacaan. Sedangkan menurut istilah bahwa qiraat itu merupakan metode atau cara baca lafaz atau kalimat di dalam Al-Quran dari berbagai macam segi atau riwayat, sebagaimana yang diriwayatkan langsung dari Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya ada beberapa definisi yang diintrodusir ulama, yaitu ada lima menurut ulama. Yang pertama menurut Az-Zarqani, yaitu suatu mazhab yang dianut seorang imam kiroat yang berbeda dengan lainnya dalam pengucapan Al-Quran, serta sepakat riwayat-riwayat dan jalurnya, baik perbedaan itu dalam pengucapan burut-burut ataupun dalam pengucapan bentuk-bentuknya. Yang kedua itu menurut Ibnu Al-Jazari. Nah, Qiraat itu ilmu yang menyangkut cara-cara pengucapan kata-kata Al-Quran dan perbedaannya dengan cara menisbatkan kepada penukilnya. Yang ketiga, menurut Al-Katalani, yaitu suatu ilmu yang mempelajari hal-hal yang disepakati atau diperselisihkan ulama yang menyangkut persoalan lugot, bazaf, i'rab, isbat, fasbel, dan wasol, yang kesemuanya itu diperoleh secara periwayatannya. Nah, yang keempat, menurut Az-Zarkashi, Qiraat itu adalah perbedaan cara pengucapan lafaz seperti takfif, yaitu meringankan, tatskil, yaitu memberatkan, dan atau yang lainnya. Dan yang kelima, yang terakhir itu menurut As-Sabuni. Qiraat itu adalah suatu mazhab cara melafalkan Al-Quran yang dianut salah seorang imam berdasarkan sanad-sanad yang bersambung kepada Rasulullah. Selanjutnya saya akan menjelaskan 3 unsur kiroat yang dapat ditangkap dari definisi-definisi di atas yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu kiroat itu berkaitan dengan cara pelafalan ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan salah seorang imam dan berbeda dengan cara yang dilakukan imam-imam lainnya. Yang kedua, cara pelafalan ayat-ayat Al-Quran itu berdasarkan atas riwayat yang bersambung kepada Nabi, jadi bersifat tauqifi, bukan ijtihad. Yang ketiga itu ruang lingkup perbedaan kiroat itu menyangkut persoalan lugot, hazaf, i'rob, isbat, fasol, dan wasol. Nah, imam-imam kiroat itu ada 4. Yang pertama Hamzah Al-Kufi, yang kedua Al-Kisai Al-Kufi, yang ketiga Abu Ja'far Al-Madani, yang terakhir Yakub Al-Basri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang timbulnya perbedaan kiroat. Nah, kiroat sebenarnya ini telah muncul semenjak Nabi itu masih ada. Nah, tentu saja kiroat itu bukan merupakan sebuah disiplin ilmu. Nah, meluasnya wilayah Islam dan penyebaran para sahabat dan tabi'in mengajarkan Al-Quran itu di berbagai kota, dan menyebabkan timbulnya berbagai kiroah yang berbeda-beda. Perbedaan antara satu kiroat dan lainnya itu bertambah besar, tapi merupakan eh, ketidakseimbangan juga untuk riwayat yang lainnya karena sebagian riwayatnya itu tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada beberapa faktor yang melatar belakangi timbulnya perbedaan kiroat, diantaranya yaitu yang pertama perbedaan syakol harokat atau huruf. Nah, karena musaf-musaf terdahulu tidak menggunakan syakal dan harokat, maka imam-imam kiroat itu membantu memberikan bentuk-bentuk kiroat. Yang kedua, kata Rasulullah itu, begitulah surat itu diturunkan, sesungguhnya itu Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf, maka bacalah dengan huruf yang mudah bagimu diantaranya. Yang ketiga, adanya pengakuan Nabi atau takrir terhadap berbagai versi kiroat para sahabatnya Nabi.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sebab-sebab perbedaan kiroat. Yang pertama itu sebabnya karena perbedaan kiroat Nabi, yang artinya itu dalam mengerjakan Al-Quran kepada para sahabatnya, Nabi itu memakai beberapa versi kiroat. Yang kedua, pengakuan dari Nabi terhadap berbagai kiroat yang berlaku di kalangan kaum muslimin waktu itu. Nah, hal ini tuh menyangkut dialog di antara mereka dalam pengucapan kata-kata di dalam Al-Quran. Yang ketiga, sebab perbedaan kiroat yaitu adanya riwayat dari para sahabat Nabi menyangkut berbagai versi kiroat yang ada. Nah, yang keempat itu sebabnya itu karena adanya lahjah atau dialek kebahasaan di kalangan bangsa Arab pada masa turunnya Al-Quran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kuantitas kiroat yang terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, diantaranya itu ada kiroat sab'ah, yang kedua ada kiroat ashrah, dan yang terakhir ada kiroat arba'ah ashrah. Nah, qiraat al-sab'ah itu tujuan macam cara atau mazhab dalam pengucapan kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran yang telah ditetapkan oleh para imam ahli qurra dengan sanad yang kokoh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, qiraah asyroh itu salah satu eh, salah satu ilmu bersanad dalam Al-Quran yang berisi cara membaca Al-Quran dengan keragaman yang berbeda-beda. Yang ketiga, kiroat arba'at ashrah. Nah, atau kiroat 14. Yang dimaksudnya kiroat 14 itu adalah kiroat 10 yang telah disebutkan di atas ditambah dengan 4 kiroat. Urgensi mempelajari kiroat. Yang pertama, kita dapat menguatkan ketentuan hukum yang telah disepakati para ulama. Yang kedua, dapat mentanjih hukum yang diperselisihkan para ulama. Yang ketiga, dapat menggabungkan dua ketentuan hukum yang berbeda. Yang keempat, dapat menunjukkan dua ketentuan hukum yang berbeda, kondisi berbeda pula. Dan yang terakhir dapat memberikan penjelasan terhadap suatu kata di dalam Al-Quran yang mungkin sulit dipahami maknanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruhnya dalam istinbat atau penetapan hukum. Nah, perbedaan-perbedaan kirat itu terkadang berpengaruh juga dalam penetapan ketentuan hukum. Contohnya ada di Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kau berhendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sampailah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Nah, berkaitan dengan ayat ini, Nafi, Ibnu Amir, Hafiz dan Al-Kisai itu membacanya dengan arjulakum. Sementara imam-imam yang lain membacanya dengan arjulikum. Nah, dengan membaca arjulakum, mayoritas ulama mendapat kewajiban membasuh kedua kaki dan tidak membedakan dengan menyapunya. Nah, baik, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang setelah saya jelaskan tadi. Kesimpulan yang Kesimpulan dari materi tadi adalah bervariasinya kiroat yang sahih ini mengandung banyak faedah serta fungsi diantaranya itu menunjukkan betapa terjaganya dan terpeliharanya kitab Allah dari perubahan dan penyimpangan, padahal kitab ini mempunyai sekian banyak segi bacaan yang berbeda-beda. Yang kedua itu meringankan dan memudahkan umat Islam untuk membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, bukti kemujizatan Al-Quran itu dari segi kepadatan makna atau ijaznya, karena setiap kiroat itu menunjukkan sesuatu hukum syara tertentu tanpa perlu pengulangan lafaz. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.